Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Hari-hari ini kita dikejutkan atas tumbangnya Bashar al-Assad yang menjadi tanda kemerdekaan Suriah. Lantas, apakah benar desas-desus kemerdekaan Suriah merupakan tanda datangnya hari kiamat? Mari kita bahas. Kronologi kemerdekaan Suriah atau tumbangnya Presiden Bashar al-Assad. Presiden Suriah Bashar al-Assad digulingkan dan tumbang. Ini terjadi setelah 11 hari serangan pemberontak berlangsung di negara itu. Pemberontak Suriah yang dipimpin oleh kelompok-kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Syam atau HTS telah menggulingkan Bashar al-Assad. Ini setelah serangan kilat yang dalam waktu kurang dari 2 minggu telah membuat kota-kota besar lepas dari tangan pemerintah, yang berpuncak pada perebutan ibu kota Damaskus oleh pemberontak pada hari Minggu. Serangan dimulai pertama di Aleppo 27 November. HTS sendiri memang merupakan kelompok yang menguasai sebagian besar wilayah barat Laut Idlib dan beberapa bagian dari provinsi tetangga Aleppo, Hama, dan Latakia. Setelah Aleppo dikuasai, HTS mulai masuk ke Hama di 3 Desember dan menguasai kota itu 5 Desember. Pada tanggal 7 November, pemberontak menguasai kota Homs dan merebut Damaskus pada tanggal 8 Desember. Aaron Woon, seorang peneliti di lembaga pemikir Century International, mengatakan kepada AFP minggu ini bahwa faktor utama dalam keberhasilan pemberontakan adalah kelemahan rezim dan berkurangnya bantuan internasional untuk Assad. Assad sendiri sangat bergantung pada dukungan militer, politik, dan diplomatik dari sekutu utama Rusia dan Iran. Pekerjaan pemimpin pemberontak Islam atau HTS, Abu Muhammad al-Jolani, dalam membangun lembaga dan memusatkan sebagian besar pemberontakan di bawah kendalinya sendiri juga merupakan bagian besar dari cerita ini. Perlu diketahui, perang saudara Suriah dimulai dengan tindakan keras rezim Bashar al-Assad terhadap proses anti pemerintah pada tahun 2011 silam. Garis depan sebagian besar tidak berubah selama 4 tahun terakhir, hingga pemberontak melancarkan serangan besar-besaran. Selain itu, minimnya gaji tentara juga menjadi masalah lain, sementara banyak pemuda menghindari wajib militer. Hal ini membuat mereka setengah hati untuk mendukung Bashar al-Assad. Sejak 2011, tentara Suriah menghadapi pengurangan tenaga kerja, peralatan, dan moral. Pemimpin pemberontak Suriah Hayat Tahrir al-Syam memuji kemenangan mereka sebagai hal yang bersejarah pada hari Minggu. Ia mengatakan di sebuah masjid bersejarah di Damaskus setelah merebut ibu kota dari kendali pemerintah dalam waktu kurang dari 2 minggu. Kemenangan ini saudara-saudaraku bersejarah bagi kawasan ini, kata Abu Muhammad al-Jolani, yang sekarang menggunakan nama aslinya Ahmed al-Sharo dalam sebuah pidato di Masjid Umayyah. Pengambil alihan oleh pemberontak juga merupakan kemenangan bagi seluruh negara Islam. Hari ini Suriah sedang dimurnikan. Kemenangan ini lahir dari orang-orang yang telah mendekam di penjara dan para mujahidin, para pejuang telah memutuskan rantai mereka, tegasnya. Ditegaskannya bahwa Suriah di bawah Assad telah menjadi tempat bagi ambisi Iran, tempat sektarianisme merajalela, mengacu pada sekutu Assad, Iran, dan proksi Lebanonnya, Hizbullah. Saat ia memasuki masjid, kerumunan terlihat menyemangatinya dan meneriakkan dengan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. HTS sebenarnya berakar pada cabang Al-Qaeda di Suriah yang memutuskan hubungan dengannya pada tahun 2016. Dianggap sebagai organisasi teroris oleh pemerintah barat, HTS telah berupaya melembutkan citranya dalam beberapa tahun terakhir. HTS beraliran Islam Sunni, sementara Bashar al-Assad adalah kelompok Syiah. Sementara itu,
Lebih dari 900 orang termasuk 138 warga sipil telah tewas sejak pemberontakan Suriah melancarkan serangan besar pada 11 hari lalu, yang berpuncak pada penguasaan mereka atas Damaskus. Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa data telah terdokumentasi. Sejak serangan awal pemberontakan pada tanggal 27 November silam, 910 orang telah tewas, tegas lembaga itu. Jumlah korban termasuk 138 warga sipil, 380 tentara Suriah dan pejuang sekutu, dan 392 pemberontak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu mengklaim jatuhnya Bashar al-Assad di Suriah sebagai akibat langsung dari tindakan Israel di wilayah tersebut. Berbicara di bawah tekanan domestik yang meningkat atas nasib sandera Israel di Gaza dan pengadilan yang korupsi, Netanyahu mengatakan kematian Assad adalah akibat langsung dari pukulan yang telah Israel lakukan terhadap Iran dan Hizbullah, pendukung utama Assad. Netanyahu memang memperingatkan Assad pada tanggal 27 November silam, hari dimulainya serangan pemberontakan Suriah tersebut. Ia mengatakan rezim itu telah bermain api dengan mendukung Hizbullah dan membantu mentransfer senjata ke Lebanon. Menurut seorang peneliti di Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Denis Sidronovich, meskipun benar Israel membantu memicu berbagai peristiwa di Suriah, pernyataan Netanyahu tak sepenuhnya benar. Jatuhnya Assad merupakan konsekuensi yang tidak diinginkan. Jelas bahwa apa yang dilakukan Israel telah menyebabkan hal itu. Tetapi saya ragu mereka memiliki strategi untuk melakukannya, katanya. Ia tidak pernah tahu bahwa Jolani bermaksud untuk memulai serangan, kata Sidrovich. Merujuk pada Abu Muhammad al-Jolani, kepala kelompok pemberontak Islamis yang memimpin serangan di Suriah. Para analis juga menunjuk Rusia, pendukung militer utama rezim Bashar al-Assad yang teralihkan oleh Ukraina sebagai faktor yang menyebabkan lain. Ini pun sesuatu yang berada di luar kendali Netanyahu. Ini seperti domino, Anda menjatuhkan yang pertama, lalu yang kedua jatuh dan seterusnya. Menurut pendapat lain, seorang analis di Meir Amit Center dan mantan perwira intelijen militer Aviv Orek yang melihat memang ada pengaruh Israel. Hizbullah memiliki banyak sekali pasukan di Suriah dan sekarang mereka telah pergi atau pindah. Dengan jatuhnya Presiden Bashar al-Assad di negara tetangga Suriah, Turki disebut memiliki peluang untuk mengubah penggulingan musuh bebuyutan menjadi pengaruh regional yang lebih besar. Hal ini setidaknya dikatakan Wakil Presiden Lembaga Pemikir Middle East Institute Paul Salem. Saat Assad digulingkan oleh aliansi yang dipimpin oleh kaum Islamis, Suriah terjerumus ke wilayah yang belum dipetakan, katanya. Dengan kemenangan itu juga muncul tanggung jawab untuk menjadi bagian dari transisi yang sukses. Menteri Luar Negeri Hakan Fidan pada hari Minggu mengatakan Turki siap untuk menjamin keamanan dan menyembuhkan luka Suriah. Ia pun menyerukan transisi yang lancar. Komentar serupa juga dikatakan oleh peneliti senior di Institut Washington untuk Kebijakan Timur Dekat, Sonek Kakaptai. Ia meramalkan pengaruh Turki akan meningkat di Damaskus menggantikan pengaruh Iran dan Rusia. Ankara sekarang harus membantu kelompok Islamis HTS yang memimpin serangan pemberontak untuk memperoleh pengakuan internasional dan mengusir Rusia dan Iran. Respon Donald Trump. Presiden Amerika terpilih Donald Trump juga bereaksi atas hal yang terjadi di Suriah. Mengutip Reuters, ia mengatakan pada hari Minggu bahwa pengabaian Rusia terhadap Bashar al-Assad menyebabkan kejatuhannya. Ia menambahkan bahwa Moskow seharusnya tidak melindunginya sejak awal. Menurutnya, Rusia telah kehilangan minat ke Suriah karena perang di Ukraina yang seharusnya tidak pernah dimulai. Assad sudah tiada, ia telah meninggalkan negaranya. Pelindungnya Rusia yang dipimpin
dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin tidak lagi tertarik untuk melindunginya, tulis Donald Trump di platform media sosialnya di Truth Social. Tidak ada alasan bagi Rusia untuk berada di sana sejak awal. Mereka kehilangan minat di Suriah karena Ukraina, perang yang seharusnya tidak pernah dimulai dan dapat berlangsung selamanya, jelas Donald Trump. Trump yang akan menjabat pada 20 Januari menambahkan bahwa Rusia dan Iran, pendukung utama Assad lainnya, sedang dalam kondisi yang lemah saat ini. Satu, ungkapnya karena Ukraina dan ekonomi yang buruk, yang lain karena Israel dan keberhasilannya dalam pertempuran. Trump yang mengatakan bahwa ia akan berusaha menghentikan perang Ukraina dengan cepat bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Sabtu di Paris, di mana mereka berdua menghadiri upacara pembukaan kembali Katedral Notre Dame. Ia mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina sama-sama menderita ratusan ribu tentara yang tewas dan terluka, dan Ukraina juga telah kehilangan banyak warga sipil. Ia menambahkan, pemimpin Ukraina ingin membuat kesepakatan dan menghentikan kegilaan ini. Menurutnya, harus ada gencatan senjata segera dan negosiasi harus dimulai. Saya kenal baik dengan Vladimir. Ya, saatnya dia bertindak. Cina dapat membantu, dunia sudah menunggu, kata Trump. Hal ini tentunya menimbulkan kepanasan di meja internasional. Banyak yang mengatakan bahwasanya kemerdekaan Suriah merupakan tanda-tanda datangnya kiamat, karena panasnya politik internasional yang mungkin akan menyebabkan tensi kemarahan internasional yang bahkan kedepannya akan menyebabkan perang besar. Suriah dan pertanda kiamat Armageddon hingga turunnya Nabi Isa. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengungkapkan rentetan kejadian pada akhir zaman. Semua itu menjadi tanda akan terjadinya hari kiamat. Rasulullah SAW menubuatkan kelak Palestina akan menjadi negeri tempat bertarungnya Nabi Isa dan Dajjal. Sesudah pendusta besar itu mati, orang-orang mukmin akan berjaya hingga berhembusnya angin yang akan mewafatkannya semua mereka. Sebelum menghadapi Dajjal, putra Maryam binti Imran itu akan turun dari langit ke bumi, tepatnya di kota Damaskus, Suriah. Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju yang diceluk wars dan zafaron, seraya meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Ketika ia mengangkat kepalanya, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium aroma badan Nabi Isa alaihissalam, melainkan kafir tersebut akan mati. Sungguh, aroma nafasnya menyeruak sejauh mata memandang. Nabi Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut dan lalu membunuhnya. Setelah itu, Isa bin Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Bukan hanya nas-nas Islam, kitab suci Nasrani pun menyebutkan perihal perang akhir zaman. Mereka mengistilahkannya sebagai perang Armageddon. Wisnu Sasongko dalam bukunya Armageddon, peperangan terakhir zaman, menjelaskan istilah Armageddon berasal dari bahasa Yunani. Di kalangan orang Eropa, ini telah menjadi sinonim dalam pembahasan tentang akhir dari dunia. Di kalangan Muslim pun, istilah serupa juga dijumpai, yaitu Al-Majidun, yang berarti kemuliaan. Maka perang Al-Majidun adalah perang kemuliaan. Ini ditemukan dalam beberapa manuskrip yang telah tersimpan dalam perpustakaan Islam di Timur Tengah. Armageddon adalah nama sebuah gunung di Palestina. Namanya adalah gabungan dari Har yang dalam bahasa Ibrani berarti gunung dan Magedon, yakni sebuah kota kuno di wilayah setempat. Kota itu berada di kaki pegunungan Somaria, gunung yang membentang sampai ke Hebron. Armageddon adalah peristiwa besar di akhir zaman, yaitu perang dunia terbesar di akhir zaman yang dimulai dari Megiddo
sebuah kota di Israel di pegunungan Samaria. Nabi Muhammad SAW menyebut peperangan akhir zaman ini sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, suatu huru-hara yang besar yang belum pernah ada tandingannya, yang merupakan arena penampakan kuasa Allah untuk membungkam kesombongan orang-orang kafir. Oleh karena itu teman-temanku sekalian, daripada membingungkan atas huru-hara yang terjadi di dunia internasional hari ini, marilah kita perbaiki amal kita tingkatkan ketakwaan kita, agar kapanpun kiamat itu datang, kita telah siap, kita telah menjadi orang-orang yang beruntung karena sudah mencari bekal dengan sebanyak-banyaknya selama hidup di dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.